Di Kompas yang saudara, sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Merauke hari ini kembali melakukan pembelajaran secara tatap muka. Pihak sekolah pun wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Salah satu sekolah yang menerapkan proses pembelajaran secara tatap muka adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Merauke. Pihak sekolah juga mengurangi jam pelajaran menjadi hanya 90 menit per hari. Sebelum masuk sekolah, siswa juga diwajibkan untuk mencuci tangan dan memakai masker serta menjaga jarak duduk antar mereka. Siswa pun dibagi dalam 2 shift. Kita sepakat jadi masuk semua, tapi bagi shift. Jadi 1, 2, 3 masuk bagi shift, karena nanti shift kedua nanti jam 10. Terbatasnya jam setengah 8 masuk pagi, pulang jam 9. Nah, nanti, tapi tidak ada waktu istirahat. Sekolah tatap muka untuk siswa sekolah menengah pertama atau SMP juga dilakukan di Kota Pekanbaru Riau. Salah satunya di SMP Negeri 23 Pekanbaru. Para siswa yang tiba di gerbang sekolah wajib mengikuti protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan, dan dicek suhu tubuhnya. Siswa juga diwajibkan membawa surat pernyataan dari orang tua. Siswa juga diharuskan membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya hari pertama dimulainya lagi sekolah secara tatap muka di Merauke, Papua dan Kota Pekanbaru Riau, sudah terhubung dengan 2 rekan kami, jurnalis Kompas TV, Fuci Manupani di Merauke dan Restira Syahputri dari Pekanbaru Riau. Tapi kita sapa dulu rekan Fuci Manupani di Merauke. Fuci, hingga saat ini penerapan di SMPN 2 yaitu 90 menit pembelajaran dan diterapkan 2 gelombang. Lalu apakah ada kendala yang dialami hingga siang hari ini untuk pelaksanaan tatap muka pertama di hari Senin ini? Baik saudara dan juga Juno di studio, selamat siang. Dapat kami laporkan di hari pertama pembelajaran tatap muka di Kabupaten Merauke, salah satunya di SMP Negeri 2 Merauke. Tidak ditemukan kendala dalam proses pembelajaran tatap muka maupun dalam penerapan protokol kesehatan kepada siswa, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Dan dapat Anda ketahui saudara, dalam proses pembelajaran tatap muka pada hari ini untuk seluruh sekolah di Kabupaten Merauke sudah lolos verifikasi oleh Dinas Pendidikan setempat. Dan dari pantauan kami ketika jam pulang sekolah tadi di SMP Negeri 2 Merauke, dari pihak sekolah sendiri sudah kembali mengimbau kepada siswa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya Fuci, untuk terkait dengan pembelajaran tatap muka ini, apakah ada indikasi akan terus dilanjutkan dan lalu bagaimana proses evaluasi? Tentu kita masih dalam proses masa pandemi dan tentu bagaimana para guru maupun persetujuan dari orang tua untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, Fuci. Ya baik Juno, dapat kami laporkan dari informasi yang kami peroleh, pembelajaran tatap muka akan dilakukan seterusnya secara normal, yakni 6 hari dalam seminggu. Pertemuan tatap muka akan dilakukan dan dalam hal ini dinas terkait akan terus melakukan pemantauan dari pihak sekolah terkait penerapan protokol kesehatan. Kembali. Baik, hingga saat ini penerapannya akan dipantau selama 6 hari dalam seminggu dan penerapan 3M yaitu protokol kesehatan diterapkan secara ketat di sekolah. Dan kami akan bergeser ke wilayah Pekanbaru Riau di mana ada rekan Restira Syahputri yang juga tengah memantau jalannya pembelajaran tatap muka pertama di SMPN 23 Pekanbaru Riau. Restira, hingga saat ini bagaimana antusiasme siswa di hari pertama dan apakah mereka benar-benar mematuhi? Dan tadi sebelumnya juga ada persyaratan bahwa siswa wajib membawa surat persetujuan dari orang tua. Baik Juno dan juga saudara, selamat siang. Saat ini antusias para siswa dalam memasuki pembelajaran secara tatap muka di hari pertama memang sangat antusias. Hal ini dikarenakan sudah lebih dari 6 bulan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dan banyak materi yang tidak dapat dipahami oleh siswa. Dan mengenai protokol kesehatan memang saat ini diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat di mana diberlakukannya 3M. Kemudian juga siswa wajib membawa surat izin dari orang tua di mana orang tua wajib mengantar jemput siswa di hari pertama sekolah. Dan mengenai jam sekolah itu hanya diberlakukan selama 3 jam dan dibagi dalam 2 shift. Berikut kami tampilkan hasil wawancara kami dengan
salah satu siswa SMPN 3 Pekanbaru dalam menyikapi antusiasme dari hari pertama sekolah. Mulai masuk nih, Iya, antusias nggak nih untuk sekolah lagi? antusias sih karena bisa bertemu dengan guru dan teman-teman juga. Kembali masuk sekolah ini, ada antusias nggak? Apa rasanya kembali ke sekolah lagi? Lumayan senang bisa, karena kan yang daring kemarin kurang efektif, jadi bisa diperbaiki lagi nilainya. Mulai kembali lagi nih belajar tatap muka, antusias nggak? Apa? Enak sih, enak bisa jumpa lagi sama kawan-kawan, terus bisa kenalan lagi karena kan kami acak-acakan lagi, jadi kami bisa kenal lebih dekat lagi. Ya Juno, seperti yang telah dikatakan bahwasanya memang siswa tetap melakukan protokol kesehatan yaitu menerapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan maksud kami. Ya, saat ini diterapkan 3 jam pembelajaran dan diterapkan 2 gelombang untuk siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka di hari pertama. Lalu apakah pada saat masuk siswa baik maupun guru wajib melakukan tes COVID-19, Restira? Baik, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak sekolah, memang tidak diberlakukan memberikan surat hasil rapid test, namun ada pengecekan suhu sebelum memasuki area sekolah dan juga seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwasanya setiap siswa wajib membawa surat izin dari orang tua. Juno. Baik, hingga saat ini penerapannya adalah pengecekan suhu dan juga mendapatkan persetujuan orang tua. Lalu terkait dengan penularan COVID-19 di Kota Pekanbaru, lalu apa alasan utamanya? Apakah karena angka kasus COVID-19 di Pekanbaru Riau telah terkendali, Restira? Baik, mengenai alasan dilakukannya pembelajaran secara tatap muka ini, memang saat ini tingkat penularan COVID-19 di Pekanbaru sudah mulai menurun dan berdasarkan status yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwasanya saat ini Pekanbaru sudah turun dari zona merah menjadi zona orange. Dan hal utama yang menjadi perhatian kenapa dari diberlakukannya pembelajaran secara tatap muka ini adalah saat ini pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif bagi siswa, di mana banyak materi yang sulit didiskusikan bagi siswa dengan orang tua. Oleh karena itu, diharapkannya dengan adanya pembelajaran secara tatap muka ini dapat membantu siswa dalam melakukan penilaian akhir atau ujian akhir sekolah yang akan dilaksanakan nantinya. Juno. Ya, hingga saat ini Kota Pekanbaru Riau diklaim masuk ke zona oranye dan saat ini pembelajaran tatap muka pertama kali dilakukan di SMP Negeri Pekanbaru Riau. Terima kasih rekan Restira Syahputri dari Pekanbaru Riau dan sebelumnya ada rekan kami Fuci Manupani dari Merauke, Papua. Usai jeda saudara, kami punya informasi lebih dari satu